Oke. Tapi akhirnya drafting sudah mulai dimulai kali ini oleh kedua belah tim. Siapa nih first pick nih? Ayo bandnya gimana nih? Band Cloud. Gimana nih Band Cloud? Eko first pick sih kayaknya. Oh iya, kok first pick. Iya. Cloudnya nggak di band loh. Oke lah. Nah, ada alasan saya nggak jadi coach ya. Ada alasan. Terlalu mahal, Ci. Terlalu sok tahu saya nih kayaknya. Enggak, mereka nge-ban karena Joy udah pasti, karena berkaca di game ketiga nggak mau ya berhadapan dengan Joy, dan Glue tentunya masih jadi prioritas untuk ban, mengingat juga dengan buff yang dilakukan oleh Muntun ke arah seorang Glue, tapi nge-ban ke arah 1-1. Dan apakah dari tim Hak itu menarik bro, mereka ban 1-1. Kalau di band. Nah, Di-ban. boleh saya kalau gitu jadi coach. Boleh ya, tolong ya. Boleh. Lim duluan sih mau nggak boleh mendahului. Oh iya benar juga. Benar juga. Kalau dia band Cloud, berarti Kaja open nih. Nah ini Kajanya masih open, Valentine masih open, Valen. Yves masih open. hari ini pasti di ban sama tim Hak. Ini harusnya kan Tapi lepas kaca loh kalau di band. Tapi kalau misalnya tim Hak mau mainin mindsetnya Eko, mereka lepas aja Karinya, karena Kari selalu jadi first pick buat Eko. lawan Iya. pakai Kaja gitu. Iya loh. Oh, kajanya juga lepas. Oke. Itu Kaja jadi sama Yves gitu. Oh enggak. Masalah- Masih takut-takut ternyata. Kayaknya terlalu power gak sih? Kari ya? Bandnya kita terlalu nyaman mainnya. Dan iya, Oh, Yves. Kajanya nggak diambil. Yves duluan. Dia pentingin untuk tim fight karena Kanji ya? crowd control itu luas banget. Mengalahkan Yves punya segalanya. slow parah. Jadi kalau Kaja kan sekali tarik, ya udah berapa detik kemudian baru ada lagi. Iya Kalau sih. Yves itu kayak unlimited slow. Efek slowingnya tuh yang benar-benar berpengaruh ketika tim fightnya, apalagi kan beberapa kali kita ngelihat mereka dua tim ini tuh tim fightnya selalu dibawa agak lama gitu, ditarik Iya. terus menerus, mereka yang nggak mau ngalah. Dan dengan adanya If ya bakal menjadi satu jawaban, dan lagi-lagi mungkin pengen ngambil comfort juga ya untuk seorang Sanji. Ini game yang benar-benar penting, jadi untuk mengambil resiko yang terlalu besar juga kayaknya nggak akan mereka ambil untuk saat ini. Bener banget sih. Oke. Dua pick langsung nih. Kajanya kayaknya diambil. Kalau dia ngambil Kaja ya, dia nggak ngambil. Astaga, main Ngambil peluit lagi. sekali. Kaja. Empat game. Apa nggak diambil sama sekali nih? Nggak diambil sama sekali, bisa nggak? Iya diambil Pasti lah. pasti Iya, diambil. Kalau nggak diambil ini udah pasti di pick sama tim Hak sih. Soalnya kemungkinan cowok ini bisa ditaruh di XP untuk Ya. Lola, karena dia suka banget nge-pick off pick. Ambil ke arah single target tuh Lola banget. Jadi kayak di bawah Poveus tadi kan, gitu Ya. ke arah Benny Cutie. Pokoknya mata dia cuma ada di gold lane-nya musuh dan intinya. Dan Kaja tentunya menjadi inisiator untuk tim Eko bersama dengan Yuzong. Aku suka banget pick dari 3 pick pertama Eko sih. Tapi gini ya, yang gue lihat dari tim Hak, dia sengaja sih kasih Kaja. Karena Kaja itu ketika dia event judgment, dia butuh follow up yang kuat. Iya, Yves betul. itu gak burst. Nah, Jadi dia nggak bisa main berdua sama Yves. berarti potensinya di jungle-nya nih. Di junglernya. Nah dia bisa tutup karena udah 2 pick nih. Dia bisa ban. Dikecilin. Oke. Nah, Hilda. Cowoknya cowok mana nih jujur? Cowok XP nggak sih? Cowok XP sih. Cowok XP bisa. Iya kan? Iya, Itu berbahas. tapi tergantung nih. Kita lihat dulu. Maksudnya apakah Assassin akan dibawa oleh Eko dari tim mereka? Jadi maksudnya Nevin cowoknya Flexible. bisa. Enggak mungkin. Linknya jungler. Link Iya, pasti Link jungle. pasti Link jungler, cowoknya pasti kelola. Ini soalnya mau mainin lagi-lagi Minmannya ini Twin Tower-nya. Dia Oh, tinggal, iya, dia Minman, tinggal iya. bawa satu yang bisa kasih burst damage sih. Dia harus dan yang mandiri. Kalau kita ngelihat ketika Min main Hilda, Ya. otomatis tangannya akan ditinggal. Nah, disitulah Man harus punya hero mandiri yang nggak Iya. gampang di pick up. Apalagi lawannya adalah Yves. Valentine ditutup, Martis juga ditutup. Jujur kalau untuk lawan kayak gini nih, kayak Cho, Hilda, Link, ada satu hero enak banget, Karina. Karina bisa nge-counter defense short Link. Oke. Damage-nya juga based on throw damage. Tapi dia harus build ke arah defense. Iya, Kalau ke arah damage susah sih. iya, defense-nya nggak apa-apa. Jadi biar kasih Ben. Nah ini nih kalau mau main Karina kayak yang Lim bilang, Ya. Benny QT-nya kasih space. Kasih, ya kayak tadi, konsepnya sama. Jadi Tapi dimana mainin rotasi Lim. Yawinya tuh backup terus di turret. Iya, kayak tadi ya, kayak game 1-2 ya. Intinya mid lane-nya hilang dari tim Hak. Benny Kitty diem aja di rumput. Udah gitu aja. Oke. Itu udah case close banget. Mereka buang Kufranya, ini udah locker yang bisa langsung nahan ngedinai pergerakan dari Link dan Eko. Mereka bisa ban lagi ke arah mid lanernya kalau mereka mau. Tapi Haris tentunya yang jadi potensi untuk ditaruh di posisi gold lane.
Karena kita ngelihat belum ada Kutin yang diamankan oleh kedua belah tim. Sementara ini Cloud dan Kari salah satu dua-duanya comfort pick untuk kedua-dua lainnya udah hilang. Benar. Jadi Iritel kemungkinan besar masih bisa dibawakan sama tim Hub. Ya. Tapi kalau misalnya Eko mereka mau mainin lebih ke arah Sisi, mereka bisa bawa ke arah Brody kalau mereka mau. Tapi Clean kayaknya cocok deh kalau misalnya 1v1 dengan Iritel ya. Tapi aku mau nanya, kenapa mereka nge-ban Kufra? Dari Eko kan mereka udah ngambil Kaja dan juga Yuzong. Karena fleksibel sih Kaja. Masih bisa di jungle Oh, juga. iya juga sih Kaja jungler ya. Ya tadi Oke. Valentino aja jungle ada Akai. Jadi Benar juga. flex banget. Tapi nggak takut loh. Sempat kepikiran Beatrix. Tapi jujur kayak reward manipulation itu akan nge-trigger spell Beatrix. Mereka kalau gitu bawa Clean aja. Oh, tapi Brody ternyata yang diamankan untuk efek sisi stun bersama dengan Fredrin di sini. Kenapa Brody? Jawabannya adalah karena ada 3 hero melee. Oke. Itu bikin Brody lebih enak lagi. Betul. Dia punya defensif juga. Jadi nggak bisa diinitiate sama Chow secara mudah. Buy one sama Link juga bisa nantinya. Tapi last pick nih, ini harus magic damage. Kalau enggak, nanti semua tim dari Eko bikin apa? Kadita, bawa Kadita kalau aku bilang. Kadita. Terus Kadita menarik. ini bisa dibilang belakangnya nih pok aja nih si Eve sama Brody-nya. Kadita or Xavier sih. Xavier ya. Xavier or Parsia. Karena dia Parsia sih, bisa aku- langsung poking damage kayak contoh Parsia, Kalau- Peter Airstrike. Kalau menurut aku Xavier terlalu beresiko karena ini kebanyakan dive nih. Oh, iya. Emang Udah jadi udah kot coach. aja deh. Iya deh, Jadi udah kot deh. aja. Karena memang dia butuh Xavier banget buat ngepok bagian belakang. Contoh kayak Brody Iya dan sih. juga Yves. Tapi masalahnya posisi dia nggak baik-baik aja loh. Ini Mid ya? kebanyakan dive loh dari Hildanya, dari Chow-nya. Sementara ya paling dia bisa nempel sama Beatrix. Oke ya, kalau untuk konsepnya sebenarnya ya, pick Xavier-nya dia cukup pede. Kenapa? Karena mid lane dari lawannya nanti itu akan sibuk buat ngecover jungle yang Si dirusuhin Eve-nya sama ya? Hilda. Nah, Eve-nya ini mau nggak mau harus clear cepat dan dia bantu ke jungle dia sendiri. Nah, di situ Xavier bisa farming. Ya, tapi kalau memang rotasi dari haknya kebaca, harusnya dia tahu nih, yang jungle dirusuh dibantuin sama jungle sama Romer aja. Jadi midnya nggak usah turun. Nah, kalau midnya ikut turun juga, berarti konsepnya hak udah jalan. Wah, oke lah kalau gitu udah banyak banget konsep yang mungkin terjadi. Udah kegambaran ya di otak ya. Iya. Jadi kita lihat aja nih Nevin seperti Siap. apa untuk Best of Fun series kita antara tim Filipina dan juga tim Malaysia. Eko melawan tim Hak. Jadi mana tim Hak mereka punya potensi yang luar biasa untuk mendapatkan game ini dengan permainan yang bisa dibilang draft yang udah mulai kelihatan beda banget dari tim Hak. Draft mereka juga udah mulai solid. Sekarang Xavier sebagai last pick-nya tentunya dengan Downing Light yang mungkin tadi udah dibilang juga sama Lim ya. Yap. Ini yang bisa ngepok ke area backline-nya. Iya, dan dengan skor 2 sama mestinya pressure-nya akan cukup berbeda dan melihat juga drafting dari Eko yang udah mulai kembali mungkin ke posisi nyaman mereka kali ini dengan adanya Eve dari seorang Sanji yang bakal head to head dengan seorang Xavier. Ada sedikit perbedaan juga ketika efek slowing dari seorang Eve itu emang berimpact lebih besar dibandingkan Mystic Field yang dimiliki oleh seorang Man, tapi kita bakal lihat seperti apa eksekusinya karena di area top lane saja udah ada pressure yang benar-benar terasa menunjukkan seorang Pan di bagian bawah juga untuk Benny Cutie yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Iya. Min adaptasi banget. Dia ngelihat oke Fredrin nggak bisa dirusuh. Ya udah dia haras Benny Kitty habis-habisan. Dan dia maksa Yawinya itu untuk nge-cover di arah gold lane sehingga midnya nggak bisa di-press. Ini yang mau bilang dia jadi observer aja, ngecek aja nih, kasih informasi kalau Yawinya di area bawah. Sementara Sanji juga bakal coba untuk menahan dengan memberikan sedikit damage ke arah seorang Min. Dan lagi-lagi yang Lim Koco bilang, prioritasnya Min sekarang udah bukan rusuh ke arah jungle-nya karena Fredrin udah gak bisa dirusuh. Tapi lebih ngefokusin gimana Benny Cutie ini bisa di pick off di awal. Dan dengan adanya pertukaran laning juga ya antara seorang Chow dari seorang Lola dan juga Panda dengan Beatrix-nya ini bakal lagi-lagi berpengaruh seperti tadi yang udah dibahas oleh Lim Kochul, tapi udah terlihat juga terpusat di area top lane. Banyak banget player yang udah mulai bersiap-siap karena memang Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul. Ya, sementara kali ini dari Sanford bakal coba nahan di area atasnya Min. Ini kalau 1v1 sama Min, ini kayaknya nggak bakal kelar-kelar sih. Tapi Panda sudah mengambil inisiasi, tapi ternyata di area jungle-nya ternyata cukup ramai. Tapi ternyata Gary masih bisa menahan. Dengan 1 buat Tempest of Blade tentunya.
musuhnya dan berhasil untuk mendapatkan purple yang sudah mulai diacak-acak oleh Iko tadi. Dan inisiasinya terhitung gagal sebenarnya dari Eko karena kali ini tim Hak mereka pun mencoba untuk nge-secure ke area dari turtle objektifnya terlebih dahulu, sementara Sanford bakal ngincer nih ke arah seorang Panda memaksa minnya mau nggak suka harus ke cover Panda, tapi Panda masih bisa survive mundur terlebih dahulu, sementara Sanford bakal coba dipukul mundur oleh seorang Min dan kali ini Yawi mencoba untuk mengcover seorang Sanford. Pemilihan yang bakal bisa bilang ini bagus banget targeting dari Sanford. Dia tahu minnya di situ, pandanya free di area atas. Dia langsung buka Black Dragon Form, maksa minnya mau nggak mau harus nge-cover si Panda. Iya, dan jujur dari Eko sendiri sebenarnya inisiasi yang coba mereka rencanakan untuk langsung ngeharas ke area purple buff udah bagus. Cuma sayangnya Gary masih dengan Tempest of Blade-nya yang begitu kuat juga di sana. Tapi kali ini di bagian bottom lane, Rewarmer Mage langsung dibuka juga dalam ancaman, tapi Yawi akan mencoba untuk melarikan dirinya. Dan Forsland berhasil diamankan dengan Downing Light yang dibuka. Dan ini dia dari seorang Gary, Tempest of Blade yang menuju ke arah seorang Medic Cutie hilang sudah. Dua pemain dari Eko tapi dibalaskan langsung ketika Gary-nya gak bisa selamat dari gempuran yang ada. Itu aku nggak salah lihat kan. Blunder itu. Itu entah kenapa Yawi-nya di Jacksonnya nariknya ke area turret dari tim Hak. Miss mekanik itu. Mungkin kali ya, tapi Sanji di-poke oleh seorang Min kali ini. Dan bahkan ngebuat seorang Min harus mundur, Sanji harus mundur terlebih dahulu. Dan Yawi ini bakal coba untuk menahan. Dan kali ini Man bakal coba untuk memberikan cover yang sangat amat baik dari area backline ya. Dan Kartizi berhasil untuk dapetin purple ya dari seorang Gary. Downing Light pas banget tadi. Sanjinya benar-benar pulang sih. Langsung dipulangin ke base. Karena Downing Light-nya tahu banget tadi posisinya masih ke expose. Jadi timing pakainya juga pas. Cuman ini entah kenapa Eko udah mulai mirip lah sama di game pertama, game keduanya. Gerakannya udah mulai berani dan kelihatan lah dari segi goldnya yang tadi game ketiga, game keempat didominasi terus-terusan sama tim Hak. Sementara sekarang Eko udah megang kendali lagi walaupun ditabrak terus sama Hilda. Apa tadi sebenarnya dari si Yawi itu mau nahan ya? Biar yang ditarik itu nggak bisa nge-backup, nggak bisa nge-cover. Ngebantu di area bawahnya. Yang tadi Tifa tadi loh, Lim. Itu Miss mekanik sih. Tapi masalahnya dia juga tumbang kan jadinya gara-gara itu. Iya, Karena Gary masih punya Tempest of Blade. Ya, Intinya Miss mekanik sih. Nah, itu sangat disayangkan sih buat Eko Nevin. Oke, dan untuk saat ini juga dari Eko akan langsung menuju ke area turtle pertukaran atau trade. Coba dilakukan oleh tim Hak pastinya di area top lane karena udah padat banget terlihat sedari tadi setup yang udah mereka buat. Tambah lagi ada 2 damage dealer terbesar, ada Xavier dan juga Panda. Tapi pertukaran tentu saja akan dilakukan juga oleh Eko Philippines. Bottom outer turretnya bisa diamankan dengan begitu mudahnya dan mereka akan langsung bergeser ke area mid lane. Ada seorang Carl Tuzi yang mencoba untuk memberikan gangguan saja tapi belum ada sebuah fight yang kita nantikan, Lim. Oh, ini sebenarnya kalau dari emblem juga cooldown reduction ya, berarti dari Hilda sendiri nih, dari Min. Jadi pastinya skill-skillnya tuh ready terus. Apalagi yang paling penting adalah efek dari larinya. Tapi kali ini terkena surprise dari seorang Min yang ditarik dengan Divine Judgment. Dan bahkan satu buah tanpa soblet dari seorang Gary mencoba untuk memberikan boom damage ke arah pemain-pemain dari Eko. Namun tidak akan ada yang tumbang dari Eko. Dan Min mau tidak mau menjadi korban. Dengan adanya satu buah inisiasi yang dibuka oleh seorang Yawi tadi. Dan untuk saat ini mereka kayaknya bakal coba untuk memberikan sedikit pressure tambahan untuk counter mid turretnya. Dan lihat the way mereka yang langsung di cancel begitu saja. Lola mengetahui resiko yang begitu besar kayaknya nggak bisa di all in terlebih dahulu. Apalagi nggak ada backupan damage yang terlihat sejauh ini. Dan Gary akan mencoba untuk melakukan pertukaran lagi dan lagi di bagian bottom lane-nya. Namun harus tetap berhati-hati ketika udah ada trap yang akan dilakukan Cimomo. Tapi Yawi bakal coba untuk menzoning pergerakan dari seorang Gary. Masih punya Vince untuk mundur. Gary tidak berhasil untuk di pick off, tidak berhasil untuk dipanis oleh pemain-pemain dari Eko. Namun tadi ada satu kill ya ke arah seorang Panda tadi di area atas. Dari Kaltizi tadi. Iya, Freddy ini solo kill ke arah Beatrix. Oke, tapi sementara ini Eko sepertinya sesuai yang Lim udah bilang, ini udah jadi apa ya, bisa dibilang Eko yang balik lagi ke game pertama dan game keduanya, terkena stun dari seorang Min, namun bukan target yang diinginkan oleh Eko untuk ditumbangkan. Tapi Lola juga melihat tentunya ada Sanford yang berhasil untuk setidaknya ya mencoba untuk menjaga laning terlebih dahulu di area atas kali ini. Sementara The Way of Dragon mulai dibuka oleh seorang Lola dan bahkan Gary ngebuka satu border. Tapi identify yang baik dari seorang Sanford, dibalikin keadaannya kali ini. Tapi Gary tidak akan memberikan harapan itu terjadi. Tapi Lola masih bisa survive, masih ada shield juga dari Shunmo-nya untuk bertahan. Sanji mencoba untuk mengejar dan Gary akan menjadi pemain pertama yang tumbang. Tapi kali ini Lola
coba untuk menahan. Sanji bakal coba untuk tarik ulur Gocek. aja. Gocek. Tapi gocekannya Lia. Double kill berhasil diamankan kali ini oleh seorang Sanji. What a nice move and what a nice communication juga pastinya ketika dari seorang Sunforce yang benar-benar menjadi playmaker. Dia bisa ngebalikin keadaannya, dia bisa mengusir dua pemain lainnya, tapi untuk saat ini Yawi dalam ancaman besar ketika seorang Min akan mencoba memberikan pressure dan Downing Light yang udah terasa sakitnya baru di menit yang ke-8 tapi impactnya udah benar-benar terlihat. Iya, dan tadi flicker yang dibuka ternyata nggak bisa berhasil untuk mendapatkan satu pemain, tapi Wow. Zizi bakal coba diarah ke dia. Personnya kena karena seorang mana pemain yang nggak tumbang. Tapi kali ini Sanji lagi-lagi menjadi pemain yang mengubah segalanya menjadi lebih indah untuk Eko. Yang dimana pemain yang harusnya masih bisa survive tadi coba untuk recall, namun ternyata ditahan dan bahkan memupuskan harapan dari seorang Man untuk stay alive. Iya, ini Sanji benar-benar jadi eksekutor sih. Dan aku suka banget vibes-nya dimana dari Eko seperti biasa ya. Mereka nggak terlalu rusuh, mereka nggak terlalu gimana-gimana banget temponya diturunin. Tapi ketika udah ada momen pasti, mereka juga udah pasti mendapatkan eliminasi seperti di game yang pertama dan game yang kedua, Lip. Cuman PR satu ya, hati-hati nih sama split pushnya tim Hak nanti. Ini Iya. cowoknya cowok damage loh. So damage ya. Jadi harus berhati-hati dengan potensi seperti itu. Tapi Man kembali dicicil. Dan Medikit mulai datang. Dengan terapan memori kali ini. Satu buah Wave Dragon Connect dari seorang Lola. Namun flicker langsung digunakan oleh seorang Lola untuk mundur. Karena tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh tim Hak kali ini. Iya, terlalu jauh. Damage dealernya juga tadi hanya ada seorang panda aja yang standby di area tersebut. Mannya baru aja ditumbangkan dan kali lanernya nggak connect ke arah siapapun menjadi satu kerugian. Karena di sisi lain Kaltusi juga mendapatkan solo kill lagi untuk di area bottom lane. Kesempatan besar terbuka lebar dan masih ada harapan memang dari seorang Gary untuk melakukan split pushnya. Tapi dari tim Hak harus kehilangan lagi nampaknya untuk inner turret di area top lane. Buset, Ya. ini 3 inner turret loh yang ditumbangin. Dan ini dominasi banget dari Eko. Ini game kelima bukan Eko Express, ini Eko marah-marah. Ya, karena di game ketiga, di game keempat mereka kehilangan jati dirinya. Tapi di game kelima mulai kembali nih dengan konsep tank jungle kembali. Dengan konsep high ground hero long range dari Sanji kembali digunakan. Inisiat tetap ada di Yawi, walaupun ada beberapa miss mekanik yang terjadi entah kenapa oleh Yawi. Tapi intinya konsep semuanya masih sama, cuman karinya diganti Brody. That's it. Itu yang dibutuhkan Eko. Masih dengan positioning yang sama. Masih dengan makro micro play juga yang sama dari seorang Benny Cutie. Meskipun dari karinya 3 game benar-benar di ban begitu saja. Tapi Min ini bakal dikejar sama 3 pemain dari Eko. Dan bahkan Sanford. Itu Oke. kalau Bukan Regentelnya maju dikit lagi tuh. Tamat ya. Tamat kayaknya tuh ya. Soalnya di belakangnya ada 3 orang yang siap jepit. Iya, udah di zoning. Masih ada waktu yang menyelamatkan ternyata ya untuk seorang Gary. Dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir di area mid lane. Dan juga 5 pemain dari Eko Philippines tentunya udah mulai bersiap-siap setup yang udah mereka buat. Memang ada seorang Lola di bagian top lane. Tapi entah 4 lawan 5 ini bakal menjadi bahaya besar si Momo. Oh no, yang kena culik adalah Man kali ini. Dan bahkan dari lotnya udah mulai masuk ke area base dari tim Hak. Sementara pemain-pemain dari Eko Philippines. Karena seorang Min dan kali ini Lia bakal coba ditahan terlebih dahulu oleh di area depannya. Namun ternyata Gary tumbang. Dan bahkan Base-nya. pemain-pemain dari Eko. Mereka menolak untuk turun ke Heartbreaker. Dan berhasil untuk mendapatkan 3-2. Tim Malaysia kita juara dari tim Malaysia berhasil diturunkan ke lower bracket. Congratulations untuk Eko Philippines 3-2. Seluruh fasilitas mereka gunakan kali ini. Dan benar-benar ini game yang luar biasa banget. Ternyata game yang kelima mereka berhasil selesaikan dengan cukup mudah. Si dominasi penuh dan ya ini dia para fans yang udah langsung bersorak-sorai pastinya membawa tim kesayangan mereka ke dalam babak selanjutnya. Wah, ini udah sampai 11 menit loh. 10 Iya, ya. menit sekian tadi. Mungkin Eko yang tadi tertidur lumba-lumbanya. Ya, makanya kan kenapa yang konsep game yang game 1-2 itu bisa hilang gitu kan. Iya, iya, Mungkin benar. semua main blowing karena cloud pick sih. Akhirnya mereka nemuin solusi, ya udah ban cloudnya. Yap. Walaupun ya dari tim Hak juga dia udah menemukan sesuatu yang bisa melawan. Tapi sayangnya entah kenapa early game-nya dikontrol banget. Eko megang kendali penuh. Ditambah jungle-nya kan Fredrin. Iya. Kayak dia lebih berani nabrak masuk gitu. Dan itu bikin Beatrix ataupun Link-nya tadi nggak bisa berkutik banyak. Wow, ini dia juara ya untuk match kali ini. Eko setelah perjuangan keras 2 kali sempat tersandung tapi ternyata nggak menutup kesempatan mereka
mereka untuk mendapatkan game yang kelima. Iya, Relax, ternyata reverse sweep deny by Eko. Ternyata kali ini yang berhasil bisa dibilang dijalankan sesuai dengan planningnya dari Eko sendiri. Nge-ban ke arah Cloud karena mereka tahu 2 game Cloud yang dimainkan oleh seorang Panda ini jadi marah bahaya tentunya untuk tim Eko sendiri. Dan akhirnya ya kita ngelihat Eko yang kembali muncul lagi setelah game kedua dan game ketiga dan game keempat. Mereka sempat kayak disetir permainannya sama tim Hub. Tapi ketika masuk di match point game kelima untuk kedua belah tim, tentunya mereka nggak mau menuju ke arah lower bracket dan mereka bertahan tentunya di upper bracket. Meskipun bisa dibilang ya win rate secara gamenya udah patah. Tapi dari segala matchnya mereka ternyata masih bertahan di upper bracket. Sebenarnya konsepnya mereka tuh lucu tau. Seperti Kenapa? game 1, game 2. Kari lepas kan. Nah itu diambil. Terus tim Hak nemuin nih solusinya. Ya udah, berarti kita ban Karinya. Nah tiba-tiba muncullah masalah baru untuk Eko. Claude Gantian. butuh 2 game dulu, baru di ban di game kelima. Kenapa 2 game pertanyaannya? Karena mungkin ya game ketiga mereka merasa kayaknya nggak bisa deh Valentina jungler nih. Betul. Dibandingin sama Akai kan kamu udah bahas juga kan. Compare-nya bukan karena Cloud-nya. Jadi mereka kayak masih coba aja mungkin karena bukan dari karena Cloud-nya. kan. Iya, mereka masih coba untuk figure out aja dulu. Tapi nice try juga pastinya ya untuk tim Hub. Dan karena game 3 dan game 4 yang mereka berikan juga benar-benar memuaskan sih untuk kita saksikan. Dan ini dia untuk atomization ya. Ya, ini game cepet sih. Gila. Belum sampai 11 menit loh, beda kurang 3 detik ya. Kurang 3 detik. Tapi memang dominasi banget sih. Kita bisa lihat 11 kill berbanding 4 kill lah. Dari tim Haknya cuma 4. Dan dari segi item, bahkan dari Man, belum jadi Lightning Truncheon. Dia baru jadi Clock of Destiny dan Enchanted Talisman. Ini bikin cooldownnya udah ada, tapi damage yang diberikan belum maksimal. Sementara Lola, Chow, XP Lane, dan ini adalah Chow damage. Yes. Sementara ya match up-nya sama Yuzong, dia durability-nya lebih tinggi. Jadi ya mereka harus menangin banget atau enggak dia harus nahan banget sampai late game. Dan Chow ini bisa jadi split pusher bersama dengan Gary. Itu enak banget nantinya kalau udah late game. Tapi sayangnya Eko gak mau sampai late game. Bahkan bisa kita lihat dari itemnya, di mana Sunforce juga menggunakan hanya ada satu source damage yaitu Hunter Strike. Sisanya defense karena dia tahu nih damage-nya udah cukup. Biarkanlah Benikiti dan Sanji yang ngasih damage. Fokus dia adalah jadi frontliner dan ngedistract semua yang ada di bagian belakang. Tapi iya sih, nge-pick first pick-nya itu tadi Eve loh. Jadi mereka tahu memang prioritas mereka itu untuk dapetin kayak Sanji dengan hero-hero high ground yang punya CC cukup. Dengan slow, Emma Blast juga, tadi Limcock juga sempat bilang kayak mereka memang gak usah pick KJ duluan. Mereka pick dulu Eve-nya buat Sanjinya karena mereka tahu mau menangin team fight. Betul. Dan 2 kali loh sebenarnya hero yang bisa pulang, gak jadi pulang. Iya. Gary adalah- pertama di atas. Terus dibawa kena si Manto, Xavier ya. Benar. Karena memang efek slow yang bisa dibilang hampir unlimited. Itu yang dicari dari Yves. Yves yang sekarang itu dulu yang ngajarin tuh PH juga waktu ketika gue masih ngekos tuh gue diajarin sama RSG PH. Jadi dia bilang Yves yang jago adalah Yves yang jarang buka ulti. Yang bisa manfaatin Void Blast sama Crystal-nya. Void Crystal-nya. Dan itu yang tadi dilakukan gak sih? Benar-benar. Ketika dia buka reward itu di kondisi yang benar-benar hektik banget, yang benar-benar war besar, kecuali yang kayak tadi yang sekarat-sekarat ya udahlah buka. Cuman Void Blast dan Void Crystalnya itu benar-benar sangat-sangat maksimal. Dan ya power hero juga sih tadi kayaknya Yves untuk si Sanji ya. Sanji. Waktu itu dia juga MVP karena pakai Eve waktu di group stage. Jadi ya kelihatan kan 2 kali dipakai. Iya, Eve-nya. jadi emang kelihatan emang hero comfortnya dia gitu. Dan Iya. bahkan nggak perlu kayak tim fight besar-besaran, dia Betul. benar-benar maksimalin Void Blast dan Void Crystalnya untuk nge-pick hero yang benar-benar udah low banget. Tuh. Jadi ya emang udah terjawab dengan apalagi prioritas picknya dari Eko di sini ya, ngebuat tim Hak juara Malaysia kita harus turun lower bracket. Turun ke lower breaker. Jadi, Wah. tapi udah good game banget sih sebenarnya dari tim Hak. Mereka nahan tuh 2 game loh. Respect sih. Respect banget sih. Respect banget. Dan Dan bahkan itu 2 game yang keras loh, bukan yang Betul. biasa aja gitu. Dan ini dia untuk MVP-nya Iya dong. Sanji. Sudah jelas ya, dia menjadi eksekutor tiba-tiba ya ketika masuk ke area mid game dengan 5-1-4 dari segi KDA-nya. Dan kill participationnya sih yang tinggi banget. Dari 11 kill dia ada hadir di 5 kill 9 sama asisnya. Jadi bisa dibilang hampir dari semua pertarungan tuh ada dia ya. Yap. Dia siap untuk ngasih damage dan dia siap juga untuk nge-backup.
Karena yang terjadi dari tadi ketika ada Sanji, dia pertama satu jadi incarannya Gary. Itu udah ngebantu Benikiti banget. Kenapa? Karena Benikiti jadi lebih bebas. Walaupun memang secara hero Benikiti nggak akan ditabrak sama Link, dia punya defensive skill. Iya. Tapi ya dengan ditabrakin terus sama Link, dia masih bisa jaga posisi sampai hanya satu kali tumbang. Itu udah bagus banget sih. Dan kita lihat dari heat map-nya, rotasi dari early game-nya memang ditunjukkan lebih dominan ke arah bottom lane. Walaupun sempat datang ke arah top lane satu kali, tapi tetap bottom lane ini yang harus menjadi dominasi dari Sanji sendiri. Mengingat bottom lane sendiri adalah gold lane, jadi dia harus bisa gimana caranya ngasih Benikiti ini laning yang nyaman. Dan ya itulah yang terjadi, Benikiti dapetin laning yang lumayan enak. Yang biasanya tuh dia cuma bisa diem under turret. Ya kita tahu lah game 1, game 2, Benikiti gak dari menit 1 sampai 5 kerjanya cuma di turret. Iya. Tapi sekarang Benikitinya bisa lebih bebas karena rotasi yang dilakukan sama Sanji ini lumayan pas dan juga sebenarnya aktif yang berani masuk ke jungle lawan sehingga enak. Rotasinya tuh jadi bisa lancar bisa dibilang ya. Dan ini dia MVP highlight by Infinix yang dimana early game lagi-lagi tim Hak masih memberikan perlawanan yang lumayan enak. Tapi entah kenapa nih Sunford akhirnya ya dengan Yuzongnya yang tadi beberapa kali Yuzongnya agak sedikit banyak atau bisa dibilang banyak blunder lah, nggak sedikit. Tapi ya ternyata dibayar lunas semuanya. Di game terakhir, di game kelimanya bisa nge-outplay 2 orang yaitu Lola dan juga Gary yang dimana dua-duanya ini adalah hero dengan damage build, Link dan juga Chow. Sementara bisa kita lihat di laning lainnya ini benar-benar didominasi habis sama Filipina. Jadi misplay yang dilakukan sama Yawi, jujur ada 2 kali misplay dari Yawi. Itu nggak terasa, ketutup semua karena sisa pemain dari Eko itu begitu gemilang dan ya akhirnya biasa yang salah itu akan ketutup sama yang bagus. Bener Iya, sih. benar. Dan kelihatan memang meskipun Yawi agak sedikit-sedikit ya cukup dipertanyakan ya ada apa dengan Yawi. Tapi but it's okay karena pemain-pemain lainnya Bersinar banget. bersinar. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kayak Betul. Benikiti jaga positioning dan Fredrin bersama dengan seorang Sanjinya rotasi terus-terusan. Jadi memang potensi dari tim Hak meskipun kayak Link udah jadi prioritas untuk tim Hak ya tadi, nggak berhasil bisa dibilang kayak berhasil untuk dipatahkan tadi di game tersebut. Betul, dan banyak banget potensial dari tim Hak yang bisa dibilang terbatas karena dari awal mereka udah coba untuk swap lane juga kan sebenarnya, cuman jadi nggak terlalu maksimal ketika Benikitinya udah bebas, terus juga rotasi yang diberikan oleh Sanjinya udah terlalu bebas banget juga, tambah lagi eliminasi pentingnya mereka berhasil dapetin. Iya, apalagi yang tadi mungkin si Lim sempat bilang mereka nge-picknya Beatrix cukup berani. Ketika ada Eve, ada Kaja juga cukup berani sebenarnya dari seorang ini ya, dari seorang Panda sebenarnya. Tapi it's okay karena dia juga nggak punya banyak pilihan. Dia mau yang bisa punya satu buah escape mechanism cuma Cloud sebenarnya dengan beta mirror image. Kalau kita ngomongin soal Kaja sih udah nggak ada yang bisa dari Kaja. Udah sulit banget makanya. Ya, karena memang cukup berani. Jawaban yang paling tepat ya salah satunya gak usah pedulin Kajanya sih, pick aja hero yang paling nyaman. Iya, tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol tentunya dengan player yang sudah bersiap di depan sana tentunya dengan para host juga. Jadi silakan Mara dan juga Clara. With the winner of the match, Echo! Congratulations, Echo Philippines. My goodness. Okay, first, I need to ask the guy beside me, Sanji, MVP for game number 5. First of all, it was your rookie season, season 10, just the season before this one in the Philippines, and your very first time in M4 in the world stage. How does it feel that you made such a great recognition? Now the whole world saw your performance MVP. Masaya po. Kaso, chamba lang. Oh, okay. He said he's really happy, but he thinks it was just fluke. I don't think that was any fluke. So, how did your teammates help you not get so nervous being in the world stage? I mean, it was just your rookie year last season also. Lagi nila ako sinasabihan ng wag kabahan, wag mag-play safe, aggressive palagi. Lalo na si Carl. Now, he's saying that his teammates have always told him not to get nervous, not to think too much, especially Carl TZ being his older brother. So they told him to just
just always be aggressive. And that's really happening here because they got really well. But I have a question for Benny Kitty with a carry. You win with a style. The game, it was just epic. You come back on the first game, it was close. And how you managed to win with style like that. The first game. Sa unang laro nyo, nung gumamit ka ng show, nagkaroon kayo ng comeback. Actually, may part nun na ikaw yung nag-save sa kapunan mo, nag-split push ka din. Pagkatapos nun, backdoor. Go back to that moment. Ano pa nangyari nun bale, nag-solo play na lang po ako. Kasi inasa ko na rin sa team ko na hindi na napapawin yung kalaban para makapag-split push lang ng maayos. So he just wanted to do solo. He decided to split push, so not to let their opponent have a comeback. So that was his strategy. Wow, the macro play is just a next level. But of course, second game they won it. But after the third game, they lose, and fourth game as well. But they come back stronger on the fifth game. How come it happens for Eco? We'll have Yaoi. So what happened in third and fourth game, and then you come back? So you won the first two games, and then your opponent made a comeback. So what happened during that break, during that time, that made you guys get the final game to win this match? Ano po, may sinadjust po si Coach Trev na adjust po sa draft. Tapos yun, sobrang luwag po ng draft namin. Kaya gumanda po yung execution ng gameplay. Tas ang bilis po ng laban. So, Coach told you to adjust in the draft, and it made the execution, the gameplay so much faster. Now, during that time, going back to that moment, you won twice, lost twice. It must have been really frustrating because you just needed one more game to win the game, right? One more. What was the conversation like inside the dugout? Was anybody particularly upset? Was anybody particularly very talkative to tell you guys, hey guys, wake up? Who was the most talkative one there? What happened? Ano po, lahat po kami, confident pa rin naman po na kami po yung mananalo. Pilipinas lang malakas. Oh, all of them are so confident that they were gonna win because they feel that Pilipinas lang, malakas. Now, just last question. This one is for Carl Tizzy. Carl Tizzy, all right, your next game, your next match, you're gonna be going up against Onyx. Really dominant today. And you're gonna be going against Kyrie, former player from the Philippines. Do you have any message to Kyrie? Good luck sa atin, Lods. Huwag mo kami durugin. Oh, hey Kyrie. He told that Kyrie, good luck, and please don't smash them. All right, thank you very much. Congratulations once again, Echo Philippines. Now let's take a look at the updated upper brackets for M4. Itu dia, ternyata bakal bertemu sama Onyx habis itu. Iya. Wah, berarti mantan ketemu mantan. Mantan ketemu mantan. Bukan mantan sih. Mantan apaan? Mantan bersama di Filipina maksudnya. Oh, Yang Kyrie kan? Iya. Mantan apa? saya kira Kairi punya mantan apa gimana? Kan saya bingung kan. Bukan. Bingung makanya. Berarti ketemu nih, ini bakal menjadi pertarungan yang dimana Pride Filipin harusnya ya kan? Betul. Meskipun sekarang udah di tim Indonesia, tapi tetap Iya. ini dua tim yang benar-benar kita respect juga. Meskipun semuanya pastinya, tapi upper bracket soalnya kan. Jadi dari segi pressure juga pasti akan berbeda. Apalagi Onyx akan membawa nama Indonesia. Nah, pokoknya bisa dibilang ini dua tim yang apa ya? Dibilang dari statistik loh ya, Iya. dari statistik dan voting dan lain-lain itu dua tim yang lumayan banget kuatnya. Kuat ya. Apalagi Onyx ya, kita tahu lah juara MPL Indo berkali-kali, terus Betul. dia MSC juga, dan sebenarnya dari keduanya ini untuk siapapun yang turun, gua rasa Yes. fine sih. Mana ya? Siapa aja yang turun, gua rasa Tapi fine. ini cukup menarik loh. Lihat mereka bakal bermain lagi nanti tanggal lama juga 12. Tanggal 12 mereka bakal bermain. Berarti besok kita akan lanjut tentunya dengan upper bracket match kita. Yang dimana Onyx sama Iko mereka punya waktu yang panjang untuk rehat, Kevin. Betul. Tapi untuk hari esok nih nggak kalah seru pastinya ya. Wah. Ada Todak menghadapi RRQ dan juga RRQ Brazil menghadapi Blacklist. Wah, itu seru banget sih. Wah,
Jadi di posisi 8 besar ini bakal di startnya tanggal 12 ya teman-teman ya. Atau mungkin tanggal 10 karena lower bracket bakal main duluan. Lower bracket main dulu. Jadi tim yang bertahan di upper bracket nih punya banyak banget waktu untuk off tentunya, untuk istirahat, untuk mempersiapkan strategi mereka. Tapi besok seperti Nevin bilang gak akan kalah seru karena Todak akan bertemu dengan RRQ Hoshi. Sementara dari saudaranya tim Indonesia kita RRQ Hoshi di mana RRQ Akira yang dari Brazil akan bertemu dengan tim dari Blacklist. Betul sekali. Jadi balik lagi saatnya Indonesia ramaikan Indonesia. tenis indoor Senayan besok. Let's go. Masih ada watch party juga kalau misalnya kalian mau nonton kehabisan tiket, masih ada watch party, tenang aja. Karena space-nya lumayan luas juga di sini, atau mau dukung dari rumah juga nggak masalah. Benar banget. Dan yang pastinya juga besok RRQ Kingdom ditunggu ya. Ditunggu di sini. Banyak banget slotnya, kalian boleh silakan duduk di mana aja. Dan yang pasti Duduk sini. salah. Beda. Dan yang Jangan pasti gitu. yang Nevin tadi udah bilang juga kalau misalnya kalian gak dapet tiket kalian juga boleh langsung datang karena kita punya watch party di luar. Betul. Ya meskipun di outdoor tapi masih bisa seru-seruan bareng tentunya. Yes. Dan yang pastinya kita bakal melihat keseruan dari tim ya bisa dibilang tim Indonesia kita yang harus berjuang juga. Satu tim masih bertahan di upper bracket tapi satu lagi nih ini PR-nya karena Araki Hoshi mereka ketemunya juga bukan tim yang bisa dibilang ini tim yang ngalahin Onyx loh. Iya, Todak. Tapi ya kita tahu ya dari histori sih. Story ya. Todak itu agak gimana gitu ketika lawan Gimana tuh? RRQ ya. Gimana tuh? Karena itu memang dari Cikunya sendiri yang bilang. Oh, iya. Mereka nggak mau, kalau bisa mereka nggak mau ketemu RRQ. Benar-benar mereka masih bisa dibilang kayak mereka lebih mending ketemu tim Filipina Iya. daripada tim Indonesia. Benar. Jadi tapi untung ya kemarin di grup stage mereka masih menunjukkan lah mentalitas mereka Betul. sebagai tim dari Malaysia yang mungkin bisa bilang negara tetangga kita ya yang Iya, masih dong. cukup menyeramkan juga apalagi Malaysia selalu muncul dengan pick-pick yang begitu mengejutkan kita gitu. Mengagetkan gitu kan, apalagi besok juga best of 5 series. Kita udah ngeliat nih best of 5 hari ini meskipun di match pertama 3-0 tapi match keduanya langsung 3-2 dan possible banget untuk bisa terjadi di hari esok juga. Betul, hari esok udah gak sabar sih seperti apa dua match best of 5 tentunya yang Yes. akan dijalankan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk datang lagi besok ya di jam yang sama harusnya. Masih di jam 2 siang dan juga di jam ya nanti akan langsung berlanjut. Betul. Teman-teman karena kita belum tentu tahu besok apakah 3-0 lagi untuk di match jadi. pertamanya Ya. atau justru nanti di match pertamanya justru yang awalnya hari 3-0 gak jadi 3-0. Saya 3-0 besok RRQ Hoshi. Terima kasih. Wah, Saya juga. Saya juga. Pakai Saatnya hashtagnya Indonesia. Saat Indonesia ya. Pastilah. Dan yang pastinya sepertinya match hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih pada teman-teman juga yang sudah meramaikan hari Betul. pertama kita tentunya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. So aku Momochan. Aku Nevin. Dan Lim Kocul. Ya bakal undur diri tapi sebelum itu Apa? kita punya pesan yang penting buat teman-teman tentunya. Ah ya, jadi kita sabar dulu ya teman-teman. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kenapa? Ada mau diingetin lagi sama Lim Kocul. Oh ini. M4 Pass. Enggak, enggak. Oh, bukan. Ini bukan Apa jualan dong? tiket kan Pak? Bukan. Bukan. Oh mau jual tiket? Mau jual Oh tiket. bagi teman-teman yang masih mencari tiket. Besok tuh saya Kenapa? gak sabar ngelihat double RR. Oh iya Oh, benar. iya, benar. Aku Dua-duanya juga. RRQ. Soalnya Kok bisa gitu ya? Pas banget gitu ya? Bisa ya. saya lebih seneng lagi kalau misalkan RRQ dua-duanya menang. Tapi itu menarik loh. Ketemu mereka berdua kan. Itu menarik Itu yang loh. kita tunggu-tunggu kan. Karena potensinya Blacklist aja kalah sama Falcon kan. Ya. Ya. Jadi kemungkinan besar soalnya Araki Akira hampir 100% win streak waktu di grup Kemarin, stage. tapi kemarin dipecahin sama S11. Betul. iya. Jadi Jadi- udah berkurang win streaknya. kurang. Masih di atas 80% tapi jadi suatu hal yang cukup berbahaya karena ketemunya Blacklist. Bener sih, Betul. memang harus Akhir. harus hati-hati. Tapi ya balik lagi dengan jujur nih kayak region-region mereka yang nggak terlalu terekspos. Region MENA, Ya. ya NACL. Iya. Itu kayak region-region yang mereka tuh dengan hero nyamannya mereka tidak nggak terlalu peduliin. Mungkin kalau di Indonesia banyak pro player yang masih melihat nih kayak tiba-tiba di Filipina, boom, hero apa nih? Iya. Wah bagus nih, Langsung coba ikutin. pakai. Iya. Akhirnya semua hero kayak gitu. Iya, kalau Atau kebalikannya sama. Kalau dulu gitu ya, kita selalu berkacanya dengan ya emang gak bisa dipungkiri kita Iya. selalu ngeliat kayak Filipina mereka selalu nyiptain meta yang bahkan bisa dibilang ya berbeda dengan textbooknya, enggak textbook Betul. lah. Jadi bisa dibilang kayak Filipina ini sekarang menjadi acuan kita, tapi sekarang udah jarang banget itu terjadi dan bahkan kayak Malaysia sekarang yang justru kayak ngebawa Hilda tiba-tiba ngerusuk ke arah assassinnya. Jadi menurut Iya. aku bisa dibilang kayak banyak kejutan, gak cuma dari Filipina, tapi Betul. tim Malaysia sekarang yang udah mulai keep up sama step up juga lah Iya. di M series Benar. kali ini. Makanya
Jangan deh dibilang salah. Ada satu tim aja nih yang ini timnya gampang dilawan. Nggak ada Nggak ada, di sini. sumpah serius. Iya, dan Gue waktu itu sempat ngeliat kayak performa dari S11 di turnamen sebelumnya kan. Sempat ada dong. Di SF ya? Ya di ISF kemarin dia performanya kok gini banget ya. Ini S11 kenapa nih? Masih belum mendapat konsep kah? Masih Bisa belum jadi. dapat apakah? Tiba-tiba ngalahin RRQ Akira. Waktu itu mereka bawa cewek gak ya? Ada satu player, satu tim kalau nggak salah bawa Coachnya. cewek tapi. S11. Tapi kita bakal melihat seperti apa tentunya untuk besok. Jadi buat teman-teman kita bakal kembali lagi tentunya untuk di hari kedua dari M4 World Championship. Kita bakal pamit undur diri. Bye-bye. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest ocean now. You and I can make it out of the cold. Hang tight, we gonna reach for the greatness. We will always rise, we will never fall. Fire in our eyes, we will be strong. Even though we know our backs against the wall. Can you take your hand? You know that this is. I've been down, been waiting so long. I'm here for the crown, I'm here to show off. Greatness time, just waiting to show y'all. This is your time to remember. So many times I lie in the basement waiting for greatness. No, I won't listen to anyone hating on me, telling me I wouldn't make it. Cause I did everything that they said I couldn't. Caught my footing and I kept the controls. I stand for something, I ain't running now. I'm the greatest now, I just wanna make it better. No, 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 let me down, don't let it up. I've been on the road, accomplished all of my goals, and I ain't gonna let you down. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest ocean now. You and I, we can make it out of the cold. Hang tight, we gonna reach for the greatness. We will always rise, we will never fall. Fire in our eyes, we will be strong. Even though we know our backs against the wall. And again, pick your aim, you know that this is. Coming for the game, cause we ready for the victory. It's my time, I'm a ball. I'ma get this money right. I'm gonna live my best life. They been talking to me, homie, but you know they'll never win. I'm controlling all my victories. It's something that's gotta give. Cause this is just what I made it now. You can't ever break us down. Reaching for the stars. Coming sharply what they not. And I'll never ever stop. Won't never stop. Yeah. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest ocean now. You and I can make it out of the cold. Hang tight, we gonna reach for the greatness. We will always rise, we will never fall. Fire in our eyes, we will be strong. Even though we know our backs against the wall. Can you take your hand? You know that this is. I've been down, been waiting so long. I'm here for the crown, I'm here to show off. Greatness time, just waiting to show y'all. This is your time to remember. So many times
telling me I wouldn't make it. Cause I did everything that they said I couldn't. Caught my footing and I got the controls. I stand for something, I ain't running now. I'm the greatest now, I just wanna make it better. Don't let me down, don't let it up. I've been on the road, accomplished all of my goals, and I ain't gonna let you down. Touch the sky. You're made of silver and gold. Touch the sky. You're the greatest ocean ever.